Hai semuanya, di kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang basis data dan manajemen informasi. Sebelum masuk ke materi lebih lanjut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Perkenalkan, nama saya Dira Sabrina, NIM 2019 008288. Untuk materi pembahasan yang pertama yaitu sejarah dan perkembangan sistem informasi manajemen. Dalam sejarah dan perkembangan sistem informasi manajemen ini terdapat 5 era nih teman-teman. Era pertama yaitu terjadi sebelum tahun 1965. Pada saat itu telah ditemukan komputer namun bentuknya sangat besar. Dikenal dengan komputer mainframe. Ukuran komputer tersebut hampir satu ruangan khusus dan membutuhkan beberapa teknisi untuk mengoperasikannya. Sedikit perusahaan yang mengimplementasikan komputer dalam sistemnya karena biaya yang besar dan ribetnya komputer pada waktu itu. Bahkan, satu komputer dipakai oleh beberapa perusahaan. Berbagi komputer sudah umum terjadi karena biaya untuk mengoperasikannya sangat besar. Dan di sekitar tahun 1945 sampai 1955, komputer masih belum disertai dengan sistem operasi. Komputer harus diberi instruksi yang masih dikerjakan secara langsung. Sistem informasi manajemen berbasis komputer masih belum meluas penggunaannya. Namun, seiring perkembangan teknologi komputer, kemudian lahirlah komputer dengan ukuran yang lebih kecil. Banyak perusahaan yang memakainya walau mungkin pada waktu itu harga satu komputer masih sangat mahal. Tapi, masih terjangkau bagi perusahaan yang berukuran besar. Tapi jangan dibayangkan komputer yang telah berukuran kecil tersebut memiliki kemampuan yang sama dengan komputer sekarang. Performanya masih sangat terbatas. Terlebih lagi, ahli komputer masih sangat jarang. Pada tahun 1955 sampai 1965, komputer sudah mulai dipakai untuk mengerjakan tugas-tugas kantor di perusahaan. Sistem komputer masih belum dilengkapi dengan sistem operasi. Namun, ada beberapa fungsi dasar dari sistem operasi sudah ada. Hingga tahun ini, SIM yang terkomputerisasi masih jarang digunakan, atau digunakan walau dengan banyak batasan kemampuan. Walaupun begitu, setidaknya penggunaan komputer sudah mulai meringankan kerja para karyawan. Jauh lebih efisien dari sebelumnya. Setidaknya, perusahaan tidak lagi berbagi komputer, memiliki komputer dengan ukuran yang masuk akal. Masuk ke era yang kedua yaitu antara tahun 1965 sampai 1980. Era kedua dalam sejarah sistem informasi manajemen dimulai pada tahun 1965. Saat itu, komputer telah berkembang pesat dari sisi performa. Harganya juga lebih terjangkau, bahkan bukan hanya perusahaan saja yang bisa menggunakannya. Orang pribadi pun sudah banyak yang bisa memilikinya. Kemampuan komputer sudah semakin meningkat dengan ditemukannya mikroprosesor pada komputer. Aplikasi perangkat lunak atau software mulai bermunculan. Sumber daya manusia yang ahli di bidang komputer mulai merata. Sistem informasi manajemen mulai banyak dilirik perusahaan. Karyawan perusahaan sudah banyak yang bisa mengoperasikan komputer dan aplikasinya. Di masa ini, komputer telah bisa mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dan dapat diakses secara simultan. Adanya memori yang bisa memudahkan beberapa pekerjaan kantor dalam menyimpan dan memproses data. Masuk ke era yang ketiga yaitu antara tahun 1980 sampai 1990. Sistem informasi manajemen yang terkomputerisasi di era ketiga mungkin terjadi sekitar tahun 1980-an hingga awal tahun 1990-an. Pada era ketiga ini, SIM yang terkomputerisasi mulai banyak digunakan oleh perusahaan. Banyak perusahaan, terutama perusahaan multinasional, yang menciptakan sistem informasi mereka walaupun masih belum sempurna. Di era ini, komputer telah banyak mengalami pengembangan. Kemampuan komputer sudah semakin meningkat dan dikenal dengan komputer desktop. Pada era ini, tercipta pula teknologi jaringan, TCP atau IP, yang bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Komputer sudah bisa terhubung dengan komputer lain dengan sebuah jaringan lokal antar komputer dalam perusahaan. Para karyawan di sebuah perusahaan sudah bisa berbagi informasi dalam format yang sederhana melalui komputer yang terhubung dengan server utama melalui jaringan yang disebut dengan intranet.
Di era ini membuka jalan kepada sistem informasi manajemen yang modern. Aplikasi yang menjadi cikal bakal kemajuan mulai bermunculan seperti Lotus 123, Excel, dan Multiplan Microsoft yang sangat membantu meringankan beban kerja manajemen perusahaan. Walaupun begitu, masih banyak hal yang perlu ditingkatkan dengan komputer pada zaman ini, terutama aplikasi dan kecepatan yang masih rendah. Selanjutnya masuk ke era yang keempat, yaitu pada tahun 1990 sampai 2000. Pada era keempat adalah penyempurnaan teknologi di era ketiga. Perbaikan yang menghasilkan kecepatan akses jaringan yang lebih mudah dan cepat. Proses pengambilan keputusan menjadi lebih mudah karena akses informasi yang mudah dan cepat. Di era ini, aplikasi perangkat lunak mulai banyak dikembangkan. Beberapa aplikasi khusus perusahaan mulai terpadu dan bisa diakses ke berbagai departemen lain yang terdapat pada perusahaan. Kecepatannya juga lebih tinggi dibandingkan dengan komputer di era sebelumnya. Beberapa departemen di perusahaan bisa dikonsolidasikan dan dihubungkan dalam satu server atau platform tunggal yang bisa dengan mudah diakses oleh setiap departemen. Software-software yang dikembangkan sudah bisa mengintegrasikan berbagai peran departemen dalam perusahaan. Departemen operasi, keuangan, pemasaran, akuntansi, sumber daya manusia, inventory, dan departemen yang lain bisa bekerja sama dengan selaras dan juga saling terhubung satu dengan yang lain. Walaupun modul aplikasi dan informasi yang diakses berbeda antar departemen, tapi sudah memberikan gambaran yang utuh bagi manajemen puncak tentang semua kegiatan operasi perusahaan. Peranan sistem informasi manajemen di era keempat ini mulai matang. SIM bisa membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja perusahaan. Penggunaannya juga mulai meluas ke berbagai dunia. Perangkat lunak dan keras mulai berinovasi dan ditingkatkan. Selanjutnya, era yang terakhir yaitu era kelima pada tahun 2000 sampai dengan sekarang. Sistem informasi manajemen di era kelima, awal abad 21 hingga sekarang ini, bisa dikatakan mengalami perkembangan yang super cepat. Era internet, era smartphone, era cloud computing, informasi bisa diakses di mana saja, kapan saja, format apa saja, dengan kecepatan yang berkali-kali lipat dari sebelumnya. Bahkan, pengguna bisa membaca informasi yang dihasilkan dalam genggaman tangannya. Kecepatan pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan informasi sudah dalam hitungan detik. Mungkin masih ingat ketika pemilu presiden dilangsungkan, pagi hari masyarakat masih melakukan pemilihan, perhitungan, dan siang hari hasil pemilu sudah bisa diketahui hasilnya dengan metode quick count. Sangat cepat. Begitu pula dengan sistem informasi manajemen pada perusahaan. Ketika kasir sebuah minimarket mengarahkan barcode produk ke alat scan, maka data-data seperti penjualan, stok gudang, stok toko, diskon, dan hal lain langsung tercatat secara otomatis dalam sistem komputer. Kasir sudah tidak perlu merekap transaksi secara manual hingga lembur malam. Detik itu juga sudah tercatat, satu kali klik berapa data sudah bisa dikumpulkan, bisa diperoleh, dan langsung bisa dibagikan ke semua tempat dan waktu. Masuk ke materi selanjutnya yaitu sejarah basis data. Konsep basis data atau database berawal dari proses penyimpanan berkas secara manual. Sistem pemrosesan manual atau berbasis kertas merupakan bentuk pemrosesan yang menggunakan dasar berupa setumpuk data yang disimpan pada lemari arsip. Jika suatu berkas diperlukan, berkas tersebut harus dicari pada lemari arsip tersebut. Salah satu tujuan penggunaan komputer adalah sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan data. Pada awal tahun 1960, Charles Bachman di perusahaan General Electric merancang DBMS, generasi pertama yang disebut dengan penyimpanan data terintegrasi atau Integrated Data Store. Pada akhir tahun 1960-an, IBM mengembangkan sistem manajemen informasi atau Informasi Management System. IMS dibentuk dari representasi data pada kerangka kerja yang disebut dengan model data hierarki. Pada tahun 1970, Edgar Cote di Laboratorium Penelitian di San Jose mengusulkan suatu representasi data baru yang disebut dengan model data relasional. Pada tahun 1980, model relasional menjadi DBMS paling dominan. Bahasa query SQL distandarisasi pada akhir tahun 1980. Sejak saat itu, mulailah dikembangkan sistem basis data di berbagai bidang.
Pengembangan di basis data meliputi bahasa query yang powerful, model data yang lengkap, dan penekanan pada dukungan analisis data yang kompleks di semua bagian organisasi. Masuk ke materi pembahasan yang selanjutnya, yaitu definisi basis data. Basis data adalah kumpulan data yang disimpan dalam komputer atau media penyimpanan dengan cara tertentu, sehingga kumpulan data tersebut dapat dengan mudah untuk digunakan atau ditampilkan. Penyimpanan data dengan cara-cara tertentu dilakukan agar proses penggunaan atau modifikasi data dapat dilakukan dengan mudah dan terkontrol. Basis data dapat digunakan oleh satu atau lebih program aplikasi secara optimal. Konsep basis data atau database berawal dari proses penyimpanan berkas secara manual. Sistem pemrosesan manual atau berbasis kertas merupakan bentuk pemrosesan yang menggunakan dasar berupa setumpuk data yang disimpan pada lemari arsip. Jika suatu berkas diperlukan, berkas tersebut harus dicari pada lemari arsip tersebut. Basis data dan lemari arsip sesungguhnya memiliki prinsip kerja dan tujuan yang sama. Prinsip utamanya adalah pengaturan atau pengelolaan data. Selanjutnya, terdapat beberapa sifat-sifat dari basis data. Dari penjelasan tentang definisi basis data di atas, dapat disimpulkan bahwa basis data memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu bersifat data oriented bukan program oriented. Yang kedua, dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi. Yang ketiga, dapat berkembang dengan mudah, baik volume maupun strukturnya. Yang keempat, meminimalisir kerangkapan data. Yang kelima, up to date, karena informasi yang tersedia selalu berubah dan akurat. Yang keenam, yaitu pengontrolan data terpusat. Masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu komponen sistem basis data. Sistem basis data adalah suatu sistem yang dibangun oleh beberapa komponen, diantaranya ada 6 komponen pokok antara lain. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware. Perangkat keras yang biasanya terdapat di dalam sistem basis data adalah komputer, memori atau tempat penyimpanan, dan perangkat komunikasi untuk sistem jaringan. Yang kedua yaitu sistem operasi atau operating system. Sistem operasi merupakan perangkat lunak sistem yang mengolah sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi di dalamnya. Sistem operasi berperan sebagai jembatan antara pengguna dengan perangkat keras ataupun perangkat lunak aplikasi komputer, sehingga pengguna dapat mengoperasikan komputer. Sistem operasi yang banyak digunakan diantaranya adalah sistem operasi Microsoft Windows dan Linux. Yang ketiga yaitu perangkat lunak atau software. Perangkat lunak digunakan untuk mendukung proses pengelolaan basis data. Misalnya, sistem informasi akademik berbasis web. Dalam proses pembuatannya, tidak cukup hanya menggunakan DBMS, tetapi diperlukannya software, bahasa pemrograman ASP, PHP atau JavaScript, dan software lain untuk membuat desain tampilannya. Yang keempat yaitu ada basis data. Suatu sistem basis data terbentuk dari satu basis data atau lebih yang di dalamnya terdapat objek-objek basis data seperti table, query, index, dan lain-lain. Dan yang kelima ada sistem pengelolaan basis data atau database management system atau yang lebih disingkat dengan DBMS. Merupakan perangkat lunak khusus yang berfungsi untuk mengorganisasi, menyimpan, dan mengelola data. Beberapa perangkat lunak yang termasuk di BMS adalah Oracle, MySQL, dan MIS Access. Dan yang keenam atau yang terakhir ada yaitu pemakai atau user, yaitu pengguna yang terlibat dalam pengelolaan dan penggunaan basis data. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Hubungan antara intelijensi bisnis dengan teknologi basis data. Ada 5, yaitu yang pertama adalah mengorganisasikan data dalam lingkungan file tradisional. Yang kedua, prinsip-prinsip sistem manajemen basis data dan filter basis data relasional. Yang ketiga, prinsip-prinsip yang penting dalam perancangan basis data. Yang keempat,
teknologi penyediaan informasi dari basis data untuk meningkatkan kinerja bisnis dan proses pengambilan keputusan. Yang kelima, administrasi data dan penjamin kualitas data dalam manajemen sumber daya data organisasional. Yang pertama, yang tadi adalah mengorganisasikan data dalam lingkungan file tradisional. Adalah sebuah sistem informasi yang efektif, menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan bagi para penggunaannya. Informasi yang akurat tidak memiliki kesalahan. Informasi yang tepat waktu dapat dipakai oleh pembuat keputusan ketika dibutuhkan. Informasi yang relevan artinya adalah informasi itu sangat berguna dan tepat untuk jenis pekerjaan dan keputusan yang membutuhkannya. Selanjutnya, yang kedua, prinsip-prinsip sistem manajemen basis data dan fitur basis data relasional. Di dalam DMBS sendiri terdiri atas perangkat lunak yang memungkinkan dilakukannya pemutusan data dan manajemen data, sehingga kegiatan bisnis mempunyai sumber yang konsisten untuk semua data yang dibutuhkan. Fitur ini paling penting dari DBMS adalah kemampuannya untuk memisahkan tampilan data secara logis dan fisik. DBMS mencari informasi sehingga penggunaan tidak perlu memikirkan lokasi fisiknya. Basis data relasional adalah metode utama untuk mengorganisasikan dan memelihara data dalam sistem informasi saat ini. Basis data relasional menyusun data ke dalam tabel 2 dimensi dengan baris kolom yang disebut relasi. Yang ketiga, prinsip-prinsip yang penting dalam perancangan basis data. Model data organisasi seharusnya menggambarkan proses bisnis dan kebutuhan pengambilan keputusan yang penting. Basis data relasional yang dirancang dengan baik tidak akan mempunyai hubungan banyak yang membuat semua atribut untuk entitas tertentu hanya akan digunakan pada entitas itu. Rancangan basis data juga memerhatikan apakah seluruh basis data atau sebagian dari basis data dapat didistribusikan kepada lebih dari satu lokasi untuk meningkatkan respon dan memperkecil kerentanan dan mengurangi biaya. Yang keempat, teknologi penyediaan informasi dari basis data untuk meningkatkan kinerja bisnis dan proses pengambilan keputusan. Alat yang tangguh tersedia untuk menganalisis dan mengakses informasi di dalam basis data. Gudang data menggabungkan data saat ini dan data terdahulu dari berbagai sistem operasional yang berbeda dalam sebuah basis data pusat yang dirancang untuk pelaporan dan analisis. Gudang data mendukung analisis data multidimensi, juga dikenal sebagai pemrosesan analitis online atau Online Analytical Processing atau yang disebut OLAP. OLAP merepresentasikan hubungan di antara data seperti struktur multidimensi yang dapat dilihat sebagai kubus data dan kubus di dalam kubus data, sehingga analisis data yang lebih rumit dapat dilakukan. Dan yang terakhir, yang nomor 5 adalah administrasi data dan penjamin kualitas data dalam manajemen sumber daya organisasional. Itu adalah mengembangkan lingkungan basis data membutuhkan kebijakan dan alat yang tangguh. Tersedia juga untuk menganalisis dan mengakses informasi di dalam basis data. Gudang data dapat menggabungkan data saat ini dan data yang dahulu dari berbagai sistem operasional yang berbeda dalam sebuah basis data yang dirancang untuk pelaporan dan analisis. Gudang data mendukung analisis dan multidimensi. Dapat juga dikenal sebagai pemproses analitis online atau yang disebut tadi Online Analytical Processing atau OLAP.
OLAP merepresentasikan hubungan di antara data seperti struktur multidimensi yang dapat dilihat sebagai kubus data dan kubus di dalam kubus data, sehingga analisis data yang lebih rumit dapat dilakukan. Terima kasih yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini, yaitu perkenalkan, nama saya Danis Taufik Nur Hidayat, NIM 2019008291. Saya berasal dari kelas 4A8 manajemen. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai tugas UAS manajemen informasi. Bagian saya yaitu tentang aksesibilitas informasi melalui internet. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana aksesibilitas informasi melalui internet ini berkaitannya dengan basis data dan apa sih yang menjadi tujuan dasar aksesibilitas informasi dalam kegiatan sebuah perusahaan. Nah, sebelum masuk ke situ, kita terlebih dahulu aksesibilitas informasi harus kita ketahui. Apa sih itu aksesibilitas informasi? Nah, aksesibilitas informasi ini yaitu mencari dan mengambil informasi dari suatu sumber untuk dijadikan referensi. Nah, artinya di sini bahwa misalnya sebuah perusahaan itu pengen kegiatannya itu lancar dan sistem proses produksinya bagus, mungkin juga bisa mencari atau mengambil informasi dari perusahaan-perusahaan yang lain yang sudah istilahnya berkembang atau sudah perusahaan-perusahaan yang terkenal dan jumlah permintaan konsumennya juga pasti sangat digemari jika perusahaan itu sudah memiliki brand atau terkenal di masyarakat. Nah, itu perlu adanya informasi bagaimana sih tata kelolanya, bagaimana cara perusahaan itu bisa menjadikan sebuah barang yang dijualnya itu dapat diterima masyarakat dan tingkat kepuasannya juga sangat tinggi. Nah, sedangkan dalam aksesibilitas itu artinya kita itu mengakses informasi internet, di mana kegiatan seseorang itu bisa ya tadi mencari atau kita ketahui nih apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan proses misalnya penginputan data dari barang-barang mentah ke misalnya penjurnalan tentang di Microsoft Excel, Word, dan lain sebagainya, biasanya dengan bantuan mesin pencari yang telah diaktifkan internet. Nah, ini juga merupakan suatu jaringan komputer di seluruh dunia yang berisikan informasi dan sebagai sarana komunikasi data yang berupa bisa suatu gambar, video, dan juga teks. Artinya bahwa pengaksesan informasi internet ini atau medianya itu juga apa yang kita input ke dalam sebuah misalnya basis datanya itu bisa berupa gambar, video, dan juga teks. Misalnya tentang gambar, bagaimana nih grafik penjualan di suatu perusahaan, ataupun bisa tentang juga video tentang bagaimana cara meningkatkan perusahaan itu bisa banyak masuk atau banyak diminati oleh masyarakat atas apa nih produk yang mereka tawarkan. Kemudian di sini juga bisa menyediakan apa ya, tempat segala informasi yang menyangkut dalam berbagai bidang. Jadi mengakses informasi melalui internet itu merupakan suatu cara untuk kita bisa mengambil apa nih keuntungan bagi perusahaan dan kerugiannya. Selain itu juga dijadikan bahan referensi atau bahan dasar. Kira-kira nih perusahaan ini akan bergerak di bidang apa? Misalnya bergerak di bidang jasa ataupun bergerak di bidang dia memproduksi suatu barang. Nah, bagaimana sistem informasinya atau sistem supaya dengan menggunakan teknologi internet sekarang ini bisa penjualannya itu meningkat ataupun perusahaan ini nanti bisa berkembang. Nah, itu perlu ada dasarnya. Misalnya kita menggunakan dasar dari perusahaan yang lain atau dasar kita mempunyai pemikiran atau istilahnya bisa dikatakan bahwa perusahaan itu pengen menciptakan sebuah
layanan internet atau program aplikasi yang digunakan untuk menjelajahi internet. Nah, ini web browser ini juga bisa digunakan oleh perusahaan, misalnya kita pengen promosi suatu produk. Nah, itu supaya laris manis di media internet dan banyak sekali, supaya masyarakat itu tertarik dengan adanya teman-teman mungkin melakukan penjualan di sana. Kemudian akses layanan internet. Nah, ketika kita sudah tadi mengakses aksesibilitas, mencari informasi, menelusuri, kemudian menggunakan internetnya, kemudian meliputi apa saja nih sarana pendukungnya, seperti adanya email. Nah, email ini memungkinkan pengguna untuk bertukar pesan dari perangkat satu ke yang lain. Artinya seperti halnya surat, ada pengirim dan ada penerima. Dapat melampirkan juga di situ ada dokumen, file, ataupun berbagai macam tentang kegiatan bisa bisnis. Di situ mungkin ada surat mengenai bagaimana nih kontrak kerjanya atau kontrak kerjasama antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Kemudian di email juga ada mungkin bisa menulis surat atau surat permohonan tentang telah menerima suatu barang ketika konsumen itu sudah membeli di perusahaan itu sendiri. Kemudian juga bisa melampirkan dokumen, file-file penting jika perusahaan itu menginput data, misalnya data dari bahan baku di suatu perusahaan, ataupun juga kemudian bahan operasional. Nah, di situ juga bisa diinput dengan menggunakan email. Kemudian yang kedua ada obrolan atau pesan instan. Nah, ini pesan instan ini digunakan oleh perusahaan untuk misalnya bisa diskusi antar karyawan untuk memecahkan suatu masalah. Artinya obrolan atau chat atau pesan instant messaging ini sering digunakan untuk berkomunikasi baik dua orang ataupun banyak orang sekaligus. Nah, di sini untuk melakukan percakapan interaktif dengan terhubung oleh internet. Dan yang ketiga ada blog. Blog itu merupakan situs web personal yang umumnya berisi rangkaian catatan secara kronologis oleh penulis dan terhubung ke tautan situs web terkait laman blog. Nah, blog ini juga bisa tempat ladang untuk teman-teman bisa melakukan penjualan. Artinya bahwa biasanya di sini layanan untuk perangkat lunak supaya teman-teman itu misalnya pengen berbisnis di sana juga bisa menjual produk-produk atau kegiatan bisnisnya sehingga bisa diterima oleh informasi itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang berbunyi informatika, artinya memiliki sebuah ide atau kode atau garis besar. Nah, di sini juga bisa dijadikan antara data, grafik maupun gambar. Artinya misalnya ada ide tentang bagaimana nih penginputan data, misalnya penginputan bahan baku ke Microsoft Excel atau Word atau Microsoft lain, atau penginputan data itu supaya misalnya data produksi atau data produk suatu barang untuk dipasarkan misalnya di media-media internet. Itu bisa dilakukan dengan menggunakan email dan lain sebagainya supaya masyarakat luas itu bisa mengetahui bagaimana produk ini, keunggulannya apa dan kekurangannya. Jadi pada intinya aksesibilitas informasi artinya kita itu mencari atau menelusuri informasi melalui internet. Jadi medianya itu internet yang kita gunakan. Apa nih kira-kira ke depan produk apa yang kita harus, misalnya perusahaan itu pengen produksi supaya bisa diterima masyarakat dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Artinya bahwa perlu adanya pemanfaatan sumber-sumber informasi di suatu database. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi itu secara utuh tanpa setengah-setengah, sehingga kemampuan suatu perusahaan menyerap apa yang dibutuhkan oleh konsumen atau apa yang dibutuhkan oleh internet media. Di situ kan banyak sekali informasi-informasi tentang bagaimana cara penyimpanan data, cara mungkin ada juga pengoperasional secara efisien dengan menggunakan digital saat ini itu seperti apa. Pasti di internet itu juga banyak sekali. Nah, masih melalui internet dapat dilakukan dengan cara mengunjungi suatu website, antara lain Netscape Navigator, yaitu merupakan perangkat web yang terkenal pada era 1990-an. Sebelum munculnya Internet Explorer dan Microsoft bertujuan untuk mencari atau menyimpan informasi data dalam suatu perusahaan. Nah, kemudian yang kedua ada mozaik, yaitu seni menciptakan gambar misal dalam pembuatan desain suatu produk di suatu perusahaan dengan menyusun
keping-kepingan kecil berwarna dari kaca batu dan dekorasi interior. Ketiga, ada Google dapat mencari produk-produk melalui teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan. Kemudian ada Internet Explorer, dan yang terakhir Mozilla Firefox adalah perambat web lintas platform. Artinya di sini bebas dari sumber terbuka yang dikembangkan kemudian oleh Yayasan Mozilla dan ratusan sukarelawan. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat internet. Yang pertama yaitu mengurangi biaya komunikasi. Artinya bahwa dengan adanya internet mengurangi biaya mungkin yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam hal komunikasi. Karena komunikasi pasti kan membutuhkan biaya seperti adanya uang misalnya untuk datang ke suatu tempat. Nah, maka sebelumnya ada internet itu memungkinkan komunikasi. Nah, organisasi harus memiliki jaringan sendiri atau berlangganan dengan Internet Service Provider atau ISP. Nah, dengan menggunakan internet ini tentu lebih banyak efektivitas biaya bagi organisasi daripada membangun jaringan sendiri. Juga perusahaan menemukan bahwa dengan penggunaan net untuk memenuhi kebutuhan komunikasi, mereka juga dapat menurunkan biaya komunikasi lainnya, termasuk biaya manajemen jaringan dan biaya telepon. Kemudian yang kedua yaitu memperkuat komunikasi dan koordinasi. Begitu organisasi berkembang. Nah, artinya di sini kebutuhan mengkoordinasi aktivitas menjadi lebih penting. Dengan internet, masalah koordinasi ini dapat diatasi. Kemudian yang ketiga, mempercepat penyebaran pengetahuan karena pasti internet mempengaruhi perekonomian sekarang banyak mengendalikan informasinya. Nah, di sini intinya berdasarkan sistem dan prosedur manual yang sedang berjalan pada PT Yudi Putra ini, maka terdapat beberapa permasalahan pada proses penjualan dan kebutuhan terhadap sistem yang diuraikan. Artinya, yang pertama ada proses menerima pesanan pelanggan, kontrak yang diterima dari pembeli dimasukkan secara manual. Nah, dia memasukkan kontrak secara pembeli secara manual ke dalam tabel-tabel pada aplikasi Microsoft Excel. Nah, hal ini tidak efisien karena akan memakan waktu yang lama untuk proses-proses berikutnya pada proses penjualan. Oleh sebab itu, yang dibutuhkan suatu sistem database untuk memasukkan pesanan pelanggan order sehingga memudahkan pada proses-proses penjualan selanjutnya. Artinya bahwa pada proses penyiapan dokumen pengiriman dan pemesanan pelanggan, packing list digunakan sebagai dasar pemeriksaan barang oleh pihak-pihak yang terkait, sehingga di dalam packing list terdapat rincian barang-barang yang akan dikirim. Nah, pada sistem dan prosedur secara manual, packing list dibuat hanya dengan mengetikkan data tersebut ke dalam aplikasi Microsoft Word, lalu mencetakkan menggunakan printer dengan media kertas. Begitu juga dengan pembuatan faktur dagang, artinya invoice. Hal ini tidak efisien karena umumnya data-data yang dimuat pada packing list ataupun invoice adalah sama. Oleh sebab itu, yang dibutuhkan suatu sistem database untuk memasukkan packing list dan invoice. Jika data sudah dimasukkan ke dalam packing list, maka secara otomatis data-data yang ada pada packing list tersebut dimuat pada invoice hanya dengan mengetikkan nomor pesanan order saja. Kemudian yang ketiga, pada proses penerimaan kas, jika asuransi sudah dicarikan ke bank dan uang sudah diterima, maka pegawai bagian manual ke dalam Microsoft Excel sebagai laporan penjualan dan kemudian mencetaknya menggunakan printer dengan media kertas. Sekian dari presentasi saya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.